Ya, secara umum, eh, pertama saya senang hari ini berada di Universitas Pertahanan di Sentul, Bogor, bersama dengan Garuda TV. Kita tadi berbicara tentang potret 3 bulan pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Dan secara umum, alhamdulillah, ini juga pandangan, persepsi dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sampai dengan hari ini berjalan pada trek yang benar, pada trek yang baik dan pro. Karena tentunya di fase awal ini jajaran Kabinet Merah Putih, termasuk saya sendiri saat ini dalam portfolio Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, itu benar-benar berupaya untuk memetakan, memahami permasalahan yang ada. Kita mengapresiasi segala hal yang baik yang telah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, tapi juga harus jujur, terbuka, bisa memetakan mana saja yang belum baik. Artinya ada ruang yang terbuka untuk kita melakukan perubahan dan perbaikan pada berbagai sektor, termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Nah, kami ingin meyakinkan bahwa ke depan perencanaan pembangunan infrastruktur ini lebih baik, lebih terintegrasi, lebih terkoordinasi. Itulah urgensi mengapa pertama kalinya dalam sejarah ada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Saya bersyukur dengan 5 kementerian teknis yang ada dalam wilayah koordinasi kami, rasa-rasanya kita bisa lebih cepat menemukan masalah-masalah di lapangan. Contohnya, membangun sebuah proyek itu membutuhkan lahan. Harus jelas statusnya, clean and clear. Tata ruangnya harus sesuai. Memang itu buat bangunan atau itu buat sawah. Nah, kita ada Kementerian ATR BPN di situ. Kemudian pekerjaannya sendiri dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Tentunya konstruksi yang harus dikawal dengan baik kualitasnya. Begitu pula membangun perumahan rakyat. Ini juga sekarang ada kementerian khusus menangani perumahan dan juga kawasan permukiman. Untuk transportasi, konektivitas, kita ada Kementerian Perhubungan yang bisa juga langsung dikaitkan satu sama lain agar transportasi darat, laut, udara, dan kereta api itu juga bisa semakin maju. Dan yang terakhir, kita juga punya program-program transmigrasi agar distribusi kesejahteraan itu juga bisa dihadirkan, terutama untuk masyarakat kita di Papua, di Nusa Tenggara, di Maluku, Indonesia bagian timur, dan daerah-daerah yang terkategori terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan. Bicara soal keberlanjutan, kemarin arahan Pak Presiden itu kan melanjutkan IKN salah satunya ya Pak. Nah, terus ada catatan dari Pak Menteri PKP kalau banyak yang groundbreaking tapi pembangunannya belum dilanjutkan. Arahan dari Pak Menko sendiri yang akan dilakukan? Iya, harus kita review. Saya sudah berbicara dengan Kepala Otorita IKN, Bapak Basuki Hadi Mulyo, yang juga tentunya mengawal proses pembangunan IKN sejak awal ketika beliau sebagai Menteri PU dan juga sekaligus Kepala IKN di pemerintahan terdahulu. Tentunya kita review, kita evaluasi dengan cermat mana yang sudah sekali lagi berjalan pada tracknya yang benar, yang baik begitu, mana juga yang harus di review ataupun dikoreksi. Nah, di sini yang kita harapkan adalah pembangunan bisa dilanjutkan. Tentu sekali lagi dihadapkan pada keterbatasan anggaran karena prioritasnya juga bukan hanya IKN, tapi juga banyak hal lain. Swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, program makan bergizi gratis, dan lain-lain. Jadi kita harus benar-benar prudent menggunakan anggaran tersebut. Tetapi fokusnya adalah bagaimana kita melanjutkan, menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, fokus pada pembangunan fasilitas untuk legislatif dan juga judikatif. Selain menyempurnakan fasilitas eksekutif yang sudah lebih dahulu dibangun. Akan lebih banyak mendorong swasta gitu? Ya, Bapak Presiden juga mengingatkan kepada kita bahwa kerjasama, kemitraan antara pemerintah dengan swasta, skemanya KPBU atau Public Private Partnership, ini juga harus terus dibangun dengan kesadaran bahwa pada akhirnya pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Anggaran APBN, fiskal kita juga terbatas. Oleh karena itu harus punya daya tarik, harus punya strategi khusus agar menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Tentu investasi yang kredibel, yang sustainable, karena proyek infrastruktur ini biasanya memakan waktu yang tidak cepat begitu, bisa multi years, bisa 5 tahun, bisa bahkan 10 tahun. Jadi kita harus pandai melihat peluang, tetapi yang juga mudah-mudahan ini bisa kita kawal terus, membangun optimisme kita.
Jadi sahabat-sahabat kita dari negara-negara sahabat kita yang juga ingin berinvestasi ke Indonesia juga sudah menunjukkan keinginannya dan niat baiknya. Saya sendiri cukup sering bertemu dengan korps diplomatik, para duta besar, menteri-menteri negara sahabat yang juga menunjukkan keinginan itikat baik untuk bisa menjadi bagian pembangunan infrastruktur Indonesia. Iya, tentu dari negara-negara sekitar kita, negara-negara di Asia, di Eropa juga ada, Amerika, dan kawasan lainnya. Jadi ya, saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi secara umum Timur Tengah juga banyak. Artinya ini yang menjadi modal awal kita, itu membutuhkan trust and confidence. Tidak bisa kita menghadirkan investasi tanpa ada rasa percaya dan keyakinan, kepastian. Oleh karena itu kepastian atas hukum, atas hak atas tanah, kemudian regulasi dan peraturan yang jangan belibet-belibet, yang benar-benar ya mempermudah dan mempercepat prosesnya. Saya rasa itu yang diharapkan oleh para investor.